Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah dengan NIM 2530101148. Jurusan PAI 1E. Saya akan menjelaskan tentang memahami fiil dalam bahasa Arab, yaitu madhi, mudhore, dan amar. Fiil madhi, kata kerja bentuk lampau. Fiil madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu perbuatan peristiwa di masa lampau sebelum waktu pembicaraan. Ini adalah bentuk kata kerja yang paling dasar dan penting dalam tata bahasa Arab. Definisi menyatakan perbuatan yang telah selesai dilakukan di masa lampau. Karakteristik selalu mabni, tetap harokat akhirnya, mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fa'il, pelaku, dan jenis kelaminnya. Tidak dapat diawali dengan huruf sin atau saufa. Penjelasan mendalam fi'il madhi. Fi'il madhi memiliki peran sastra dalam pembentukan kalimat lampau. Perubahannya tergantung pada pelaku dan jumlahnya. Memberikan kekayaan makna dalam bahasa Arab. Contoh qoro'at artinya dia telah belajar. Dahaba artinya dia laki-laki telah pergi. Sarina, kami telah minum. Katabu, mereka laki-laki telah menulis. Penting untuk memperhatikan perubahan harokat pada akhir fi'il madhi yang menyesuaikan dengan dhamir kata ganti yang menjelaskan subjeknya. Contoh fi'il madhi dalam kalimat. Memahami fi'il madhi akan lebih mudah dengan melihat contoh dalam kalimat. Contohnya, kataba thalibud darsa. Murid itu telah menulis pelajaran. Contoh laginya, akalat Fatimatu tufahada. Fatimah telah memakan apel itu. Dahabu ilal masjidi. Mereka telah pergi ke masjid. Qoro'tul kitaba. Saya telah membaca buku itu. Ciri-cirinya fi'il madhi itu kata kerja yang sudah dilakukan atau telah dilakukan. Fi'il mudhore, kata kerja bentuk sekarang atau mendatang. Fi'il mudhore adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu perbuatan atau peristiwa di masa sekarang atau masa yang akan datang. Ini adalah bentuk kata kerja yang dinamis dan sering digunakan. Makna sekarang menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung. Makna mendatang melakukan perbuatan yang akan terjadi. Fi'il mudhore memiliki peran penting dalam menggambarkan aksi yang berkelanjutan atau perencanaan di masa depan. Ciri-ciri utama fi'il mudhore. Untuk mengidentifikasi fi'il mudhore, ada beberapa ciri khas yang membedakannya dari fi'il madhi dan amar. Yang pertama, diawali huruf mudhoro'ah. Selalu diawali dengan salah satu dari 4 huruf. Alif, nun, ya, dan ta. Nomor 2,
dapat diawali sin atau saufa. Huruf-huruf ini menunjukkan makna masa depan atau akan. 3. Bisa berubah harokat akhir. Harapan akhirnya dapat berubah rofa, nasab, atau jazm, tergantung pada amil yang memasukinya. Nomor 4, menunjukkan sekarang atau akan datang, maknanya fleksibel. Antara waktu sekarang dan yang akan datang. Penjelasan mendalam fi'il mudhari'. Seperti fi'il madi, fi'il mudhari' juga mengalami perubahan bentuk sesuai dengan subjeknya, namun dengan pola yang berbeda dan lebih kompleks. Contohnya, yadhabu, dia laki-laki, sedang atau akan pergi. Itu bentuk satu laki-laki. Satu perempuannya, taktubu, dia perempuan sedang atau akan menulis. Mereka yaqra'una, mereka laki-laki sedang atau akan membaca. Perubahan bentuk ini penting untuk dipahami agar dapat membentuk kalimat yang benar dan tepat makna. Jadi, contoh fi'il mudhari' dalam kalimat. Mari kita lihat bagaimana fi'il mudhari' digunakan dalam kalimat untuk menggambarkan tindakan yang telah terjadi atau akan terjadi. Contohnya, ana aktubul wajiba, saya sedang menulis tugas. Nahnu nadhabu ilal jami'ati, kami akan pergi ke universitas. Contoh laginya, hiya taqra'ul Qur'ana, dia perempuan sedang membaca Al-Quran. Hum yashrabunal ma'a, mereka sedang minum air. Jadi, cirinya fi'il mudhari' itu yang akan datang atau sedang dilakukan. Fi'il amar, kata kerja perintah. Fi'il amar adalah kata kerja yang digunakan untuk memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ini adalah bentuk kata kerja yang secara mengarahkan. Definisinya mengatakan perbuatan yang diminta untuk dilakukan di masa depan. Hanya ke orang kedua. Fi'il amar hanya berlaku untuk mukhatab, orang kedua, yaitu yang diajak bicara, selalu mabni. Fi'il amar selalu mabni, tetap harokat akhirnya atas sukun, membuang nun atau membuang huruf ilat. Penjelasan dan contoh fi'il amar. Fi'il amar memiliki bentuk yang unik karena secara langsung menyiratkan perintah atau permintaan, dan bentuknya juga berubah sesuai dengan siapa yang diperintah. Contoh, iqra, bacalah, untuk satu laki-laki. Uktubi, tulislah, untuk satu perempuan. Ijlisu, duduklah, untuk banyak laki-laki. Idhabna, pergilah, untuk banyak perempuan. Memahami fi'il amar akan membantu Anda dalam berkomunikasi secara efektif dan memberi instruksi dalam bahasa Arab. Jadi, fi'il amar itu cirinya kata perintah atau
meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Tuh.